Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anak? Selamat berjumpa lagi dengan pelajaran pendidikan lingkungan hidup bab 8 kelas 8, part 1. Bab 8. Sungai dan daerah aliran sungai. Tujuan pembelajaran: menganalisis karakteristik sungai dan daerah aliran sungai. Sungai dan daerah aliran sungai. Dalam hal ini yang akan kita bahas yaitu A. Sungai meliputi 1. Pengertian sungai. 2. Pengertian sungai menurut para ahli. 3. Karakteristik sungai. 4. Faktor-faktor yang mempengaruhi karakteristik sungai. B. Daerah aliran sungai meliputi 1. Pengertian daerah aliran sungai. 2. Karakteristik daerah aliran sungai. A. Sungai. 1. Pengertian sungai. Sungai merupakan aliran besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu, sumber, menuju hilir, muara, ada yang bermuara ke laut, danau atau sungai yang lebih besar secara alami. Sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut antara lain erosi, pengikisan, pengangkutan, transportasi, dan pengendapan, sedimentasi. Ketiga aktivitas tersebut tergantung pada faktor kemiringan daerah aliran sungai, volume air sungai, dan kecepatan aliran. Ada juga sungai yang terletak di bawah tanah, disebut sebagai underground river. Misalnya sungai bawah tanah di Gua Hang Son Doong di Vietnam, sungai bawah tanah di Yucatan, Meksiko, sungai bawah tanah di Gua Pindul, Indonesia. Sungai terdiri dari berapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. 2. Pengertian sungai menurut para ahli. Menurut Wikipedia, sungai adalah aliran yang alami, biasanya air tawar, mengalir menuju samudera, laut, danau atau sungai lain. Menurut National Geographic, sungai adalah aliran besar air alami yang mengalir. Sungai ditemukan di setiap benua dan di hampir setiap jenis tanah. Menurut Branly, 2005, sungai adalah fitur alami dan integritas ekologis yang berguna bagi ketahanan hidup. Menurut Dinas PU, sungai sebagai salah satu sumber air mempunyai fungsi yang sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Hamzah, 2009, sungai adalah bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi tempat mengalirnya air tawar menuju ke laut, danau, rawa, atau ke sungai yang lain. Menurut Yodi Isnaini, 2006, bantaran sungai berbeda dengan sempadan sungai. Bantaran sungai adalah area sempadan kiri kanan sungai yang terkenal terbanjiri luapan air sungai. Fungsi bantaran sungai adalah tempat mengalirnya sebagian debit sungai pada saat banjir, high water channel. Menurut UU Nomor 35 Tahun 1991 tentang sungai,
menyebutkan pengertian bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai dihitung dari tepi sampai dengan kaki tunggul sebelah dalam. Menurut Sobirin 2003, sempadan sungai adalah wilayah yang harus diberikan kepada sungai sewaktu musim hujan dan debit sungai meningkat. Sempadan sungai berfungsi sebagai daerah parkir air sehingga air bisa meresap ke tanah. 3. Karakteristik sungai. Bagian hulu merupakan awal dari aliran sungai, daerah yang bergunung-gunung, banyak ditemui bongkahan batuan runcing, alurnya deras. Terjadi erosi vertikal, dasar sungai, yang membentuk huruf V, banyak ditemukan air hujan, kualitas air yang masih baik, tidak pernah terjadi banjir. Bagian-bagian tengah merupakan lanjutan dari hulu sungai, dasar sungainya cenderung membentuk huruf U, erosi bersifat horizontal dan vertikal. Terjadinya sedimentasi, aliran air tidak terlalu deras, kemiringan lerengnya landai, dan proses transportasi hasil erosi dari hulu. Bagian hilir merupakan bagian akhir sungai yang menuju laut. Aliran air yang permanen ditemukannya meander, ditemukannya kali mati. Ditemukan delta, aliran air sungai sangat lambat, badan sungai melebar, lembah sungai berbentuk huruf U, sering terjadi banjir. Jadi gambar secara keseluruhan pola karakteristik sungai dari bagian hulu, tengah, hilir seperti pada gambar di bawah. Itulah tadi pembahasan bab 8 part 1, tentang sungai dan daerah aliran sungai. Untuk selanjutnya kita bahas di part selanjutnya. Semoga bermanfaat, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, sampai jumpa di part berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.